Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang sistematika, tentang menganalisis sistematika karya ilmiah. Nah, untuk anggota kelompok kami, kelompok 2, yaitu ada Fitria Zintiasari, ada Hizkia Sains Azaduli Syamsuddin, ada Amelia Herlina, ada Ngesti Putri Priyanti, ada Salma An-Naziha, dan yang terakhir ada Zakia Alda Fuadiyah. Nah, untuk sistematika sendiri merupakan suatu tata cara penulisan, yaitu struktur dari tulisan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan struktur atau sistematika dari 2 jenis jurnal yang berbeda dan kami akan berusaha untuk menganalisisnya. Nah, untuk jurnal pertama, sistematikanya mungkin bisa dipaparkan oleh rekan saya. Silahkan. Yaitu jurnal yang berjudul Metabolisme Lipid dalam Tubuh. Bagian yang kita amati pertama yaitu satu abstrak. Abstrak ini berisi tentang macam-macam dari jenis lipid. Lipid sendiri terdiri dari lipid sederhana atau lemak, urin, kemudian campuran lipid, solid, lipolipid, dan turunan lipid yang seperti lemak, glikol, dan steroid. Lipid juga memiliki energi yang lebih tinggi, karena vitamin di dalam lipid mempengaruhi pemanfaatan lemak dalam tubuh. Lemak sendiri berfungsi sebagai insulator panas dalam jaringan listrik dan insulator listrik yang memungkinkan pengendalian gelombang depolarisasi yang tepat di sebagian sel. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan dalam hal ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain hal itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penelitian. Latar belakang masalah adalah salah satu yang diamati dalam pendahuluan ini, yaitu masih minimnya penggunaan hidrogen yang berkaitan dengan asam lemak, karena senyawa hidrogen asam lemak bukan sebagai penghasil energi dan memiliki struktur utama yang tersusun dari hidrokarbon dan oksigen. Dengan sifat umumnya, yaitu tidak terlalu dalam air, tetapi larut dalam organik. Kemudian B, perumusan masalah. Perumusan masalah dalam jurnal ini antara lain pembuatan metabolisme mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Metabolisme lipid akan dibahas meliputi metabolisme trigliserid, metabolisme kolesterol, dan metabolisme lipoprotein. Kemudian yang C, yaitu tujuan penulisan karya ilmiah ini. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang metabolisme lipid dalam tubuh yang menciptakan inspirasi kepada peneliti-peneliti terutama di bidang bioteknologi. Kemudian yang D adalah manfaat. Manfaat dari penulisan jurnal ini adalah dapat mengetahui kandungan dari asam lemak dalam jaringan syaraf tinggi, yang dimana kombinasi lemak dan protein atau lipoprotein merupakan unsur sel yang sangat penting terdapat pada kedua membran sel dan sebagai alat pengangkut lipid dalam darah.
Sistematika yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan dari jurnal ini berisi tentang metabolisme lipid yang dimana di sana menjelaskan tentang trigliserida yang terdiri dari 3 asam lemak yang berkaitan dengan gliserol. Karena asam lemak merupakan bagian struktur membran biologi yang sangat penting sebagai sumber energi bagi jaringan otot, bahkan pada keadaan cadangan trigliserida yang menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol ditransfer ke jaringan aktif di mana keduanya dioksidasi dan menghasilkan energi. Gliserol sewaktu memasuki jaringan aktif segera diubah menjadi gliserol 3-fosfat yang memasuki jalur glikolitik untuk pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Yang selanjutnya yaitu metabolisme kolesterol, di mana di sana menjelaskan tentang pengertian dari kolesterol. Kolesterol merupakan prekursor dari semua steroid lain di tubuh seperti kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin C. Kolesterol adalah produk metabolisme hewan dan karenanya terdapat dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging, hati, otak, dan kuning telur. Sebagian besar kolesterol tubuh berasal dari sintesis, kira-kira mencakup 700 mg per hari, dan sisanya berasal dari makanan. Kebanyakan sel dalam tubuh dapat mensintesis kolesterol, walaupun sebagian besar kolesterol disintesis dalam hati, dan yang terakhir yaitu membahas tentang metabolisme lipoprotein, di mana di sana membahas tentang akumulasi LDL dalam plasma dalam waktu yang lebih lama. Akan menyebabkan LDL dapat ditangkap oleh makrofag melalui oksidasi LDL atau modifikasi secara kimia lain. Penangkapan oleh makrofag menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Sistematika yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang metabolisme lipid yang terdiri dari proses katabolisme dan anabolisme. Metabolisme mencakup metabolisme trigliserida, metabolisme kolesterol, dan metabolisme lipoprotein. Kelainan dalam metabolisme lipid merupakan faktor risiko terjadinya aterosklerosis yang merupakan pangkal mula terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Pengetahuan akan biokimia lipid dan metabolisme lipid penting dalam memahami peran asam lemak tidak jenuh pada makanan dan kesehatan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah sistematika dari jurnal kedua, yaitu buah naga atau Hylocereus polyrhizos sebagai pewarna alami untuk pewarnaan bakteri. Yang pertama yaitu bagian abstrak. Dari abstrak ini berisi tentang latar belakang dan tujuan dari penelitian, yaitu mengenai pemanfaatan buah naga atau Hylocereus polyrhizos sebagai pewarna alami untuk pewarnaan bakteri, serta berisi gambaran umum metode dan hasil penelitian dari jurnal tersebut. Yang next. Yang kedua yaitu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan di jurnal ini terdapat latar belakang masalah dari penelitian tersebut, yaitu identifikasi sebagai prosedur laboratorium untuk mengetahui sifat-sifat morfologi bakteri untuk mengenal nama bakteri. Di samping itu juga diperlukan pengenalan sifat-sifat fisiologisnya dan juga konfirmasi bakteri untuk mengetahui jenis bakteri dan koloninya. Nah, salah satu cara konfirmasi jenis bakteri ini dapat menggunakan teknik pewarnaan, yaitu menggunakan zat pewarna. Namun zat pewarna sintetik memiliki harga yang cukup mahal daripada zat pewarna alami. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini mengenai pemanfaatan buah naga untuk pewarnaan alami bakteri. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian eksperimental. Metode eksperimental adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen.
Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol yang sering penelitian eksperimen laboratorium. Next. Selanjutnya ada hasil. Pada metode eksperimental yang diterapkan oleh penulis mendapatkan hasil yaitu pewarnaan bakteri Staphylococcus aureus menggunakan cat gantian violet dihasilkan pewarnaan yang dapat mewarnai badan bakteri, kontras dan kualitasnya baik. Sedangkan menggunakan safranin dihasilkan pewarnaan yang dapat mewarnai badan bakteri, kurang kontras dan kualitasnya kurang baik. Air perasan buah naga dihasilkan pewarnaan yang tidak dapat mewarnai bakteri, tidak kontras, dan kualitasnya tidak baik. Dan hasil pewarnaan bakteri E. coli menggunakan cat gantian violet pewarnaan yang dapat mewarnai badan bakteri, kurang kontras, dan kualitasnya kurang baik. Sedangkan menggunakan safranin dihasilkan dapat mewarnai badan bakteri, kontras, dan kualitasnya baik. Dan menggunakan air perasan buah naga dihasilkan pewarnaan yang tidak dapat mewarnai badan bakteri, tidak kontras, dan kualitasnya tidak baik. Next. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu tujuan, fungsi, dan mekanisme pewarnaan bakteri, teknik pewarnaan sederhana pada bakteri, jenis zat warna pada pewarnaan bakteri, pembahasan mengenai hasil pewarnaan bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri E. coli, dengan zat warna cat gentian violet, safranin, dan air perasan buah naga, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pewarnaan bakteri. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan antara lain, Staphylococcus aureus yang diwarnai dengan cat gentian violet diperoleh kualitas pewarnaan yang baik, yaitu 33,33%, dengan cat safranin diperoleh kualitas pewarnaan yang kurang baik, yaitu 33,33%. Sedangkan dengan cat dari air perasan atau ekstrak buah naga diperoleh kualitas pewarnaan yang tidak baik, yaitu 33,33%. Pewarnaan bakteri E. coli yang diwarnai dengan cat gentian violet diperoleh kualitas pewarnaan yang kurang baik, yaitu 33,33%. Dengan cat safranin diperoleh kualitas pewarnaan yang baik, yaitu 33,33%. Sedangkan dengan cat dari air perasan atau ekstrak buah naga diperoleh kualitas pewarnaan yang tidak baik, yaitu 33,33%, dan buah naga Hylocereus polyhizus tidak dapat digunakan sebagai pewarnaan bakteri karena kandungan air yang tinggi 90,2%. Yang selanjutnya yaitu saran. Saran yang didapatkan yaitu untuk mengendalikan kadar air, oksidasi, dan pH agar buah naga jenis Hylocereus polyhizus dapat digunakan sebagai pewarnaan bakteri. Next. Sistematika selanjutnya yaitu adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka merupakan sejumlah sumber referensi dari berbagai bahan bacaan untuk menunjang penulisan artikel ilmiah. Nah, penulisannya ini meliputi nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. Untuk rentang waktu, jurnal yang diambil atau yang disitasi dalam jurnal ini itu memiliki rentang waktu mulai dari tahun 1990 sampai 2016. Nah, jadi kesimpulannya setelah sistematika dari kedua jurnal yang berbeda dipaparkan oleh kelompok kami atau rekan-rekan saya, nah jadi bisa disimpulkan bahwa jurnal yang pertama itu merupakan artikel ilmiah yang bukan hasil penelitian. Kenapa? Karena di sana tidak terdapat metodologi dan hasil penelitian. Jadi hanya teori-teori semata. Nah, untuk jurnal yang kedua itu merupakan artikel ilmiah yang termasuk dalam kategori hasil penelitian karena di dalamnya memiliki metode penelitian yang menerapkan metode eksperimental di dalam laboratorium. Dan di sana juga terdapat hasil dari metode eksperimentalnya tersebut dan mendapatkan solusi atas permasalahannya yang terjadi. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.